tentang sekolah MC yang akan dibikin oleh Pambimaya. Nggih. Monggo, nggih. Dan Pambimaya kebetulan memberi kesempatan kepada adik-adik mau diadakan sekolah per MC-an ya. MC Jawa. Itu saya ikut senang sekali karena apalagi sekarang ini nggak mungkin lah pandemi terus-menerus ada ya. Suatu saat akan kembali ke normal lagi, bahkan sekarang sudah akan masuk musim perkawinan, khitanan orang punya hajat. Jadi semakin banyak adik-adik yang muda-muda di bidang itu semakin baik gitu. Cuma karena saya bekas dulu pelawak ya, kuartetes ya. Pada waktu Pak Edi tadi bicara sebagai MC, saya tuh punya kayaan tuh begini loh. Andai kata MC itu sistem militer, apa ndak serem kira-kira? Misalnya mantan laki-laki berjalan, gerak 1, 2, 3. Tapi jangan tembak tembak apa itu namanya? Salto ya. Tembaknya salto jangan sekarang, masih banyak tamu, nanti malam aja. Ya, adik-adik yang saya cintai, jangan putus asa untuk belajar ya, karena kita sebagai titah manusia hidup itu sebenarnya tidak mungkin Sang Maha Kuasa tidak membekali kita untuk hidup. Hanya kadang-kadang kita itu tidak paham siapa saya ini atau kami ini sebenarnya. Ada seperti Pak Zen di bidang pemberitaan ya, Merdeka News dan lain sebagainya, itu keahlian juga. Nyatanya putra-putranya masuk perguruan tinggi segala macam, ya punya mobil ya segala macam. Pak Parno ini juga begitu, tadi udah bilang ya, bahwa dengan melayani seseorang dengan kebutuhan-kebutuhan, jangan dipikir loh hobinya Pak Parno itu sebenarnya hobi sekunder. Sekunder itu adalah permintaan yang nilainya mahal. Kalau primer murah, tapi kalau sekunder itu mahal. Entok demikian. Kalau zaman pergi ke showroomnya Pak Parno di Anusana Variasi, ngantri sampai tertidur orangnya itu. Ya inilah artinya jangan menyerah untuk belajar dan jangan menyerah untuk bisa hidup di bumi yang kita cinta ini. Terima kasih. Pengembangan atau pelestarian adat budaya ini tentunya kita harus mencetak generasi-generasi penerus. Regenerasi kita harus kita siapkan. Sedangkan yang kita mungkin dari Eyang Jati, lalu ada saya, otomatis saya harus mengkader mungkin anak-anak saya menjadi penerus pelestari budaya ini. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Malang yang telah mengapresiasi kami di Pambimaya, dan kami sudah izin ke beliaunya untuk mendirikan sekolah MC Jawa atau Pawiyatan. Nah ternyata di Malang ini belum ada pawiyatan yang begitu mengkader murid-muridnya menjadi seorang ahli. Dalam arti begini, rencana Pambimaya mendirikan pawiyatan ini minimal adalah 6 bulan untuk menjadi seorang pambiwara yang benar-benar paham dengan pakem-pakem atau paham dengan kondisi yang ada di lapangan untuk menjadi MC yang handal. Dan di Pambimaya ini kami dan teman-teman sudah mengupayakan bagaimana menjadi seorang MC yang baik sehingga mampu menjunjung pemerintah daerah untuk bisa mengenalkan kita kepada khalayak bahwa mestinya seorang MC itu harus punya kemampuan seperti ini. Nah, itu ada di kami, bukan kami promosi, tapi memang kami di Pambimaya berdiskusi bagaimana menjadi seorang MC yang profesional. Jadi tidak hanya pakem saja yang kita pahami. Di Pambimaya ada tiga hal yang harus dilakukan oleh teman-teman kita. Menjadi seorang MC yang baik, satu adalah harus tahu tentang pakem dan adat. Yang kedua, inovasi dan kreatif. Yang ketiga adalah entertain. Jadi kalau pakemnya dapat ditambahi dengan kreativitas kita, dan jangan lupa yang ketiga ini menjadi tuntunan yang baik, yang menjadikan orang menjadi suka. Seperti Ki Jati berawal dari
dari seorang pelawak dulu ya, tidak akan kesulitan dia membawakan acara menjadi mungkin lebih cetar, kalau sekarang itu bahasanya lebih cetar, jadi lebih heboh. Nah, di Pambimaya itu juga ada tuntunan semacam ini, bagaimana menjadi seorang MC yang audien ini menjadi senang. Jadi harus bisa mungkin ngelawak atau cerita-cerita sebelum acara dimulai, Dongeng ya. dongeng bagaimana sejarah Singosari. Nah, ini seorang MC harus tahu itu, tidak hanya istilahnya gerubjak-gerubjak terus pulang. Itu bukan MC, itu pemburu nasi rawon namanya kalau saya. Nah, jadi seorang MC harus mampu menjadikan satu yang mengundang kita menjadi senang dan audien yang hadir menjadi terhibur. Itu baru yang namanya MC. Ditambah dengan pakem-pakem yang memang sudah kita kuasai menjadi tontonan dan tuntunan yang baik. Kira-kira seperti itu. Oh, iya. Sebelum saya tutup, mungkin ada himbauan dari Pak Warno untuk generasi muda terutama. Ya, untuk teman-teman dan generasi muda, terutama untuk teman-teman saya yang ada jurusan sastra Jawa, jangan segan-segan untuk menghimbau teman, saudara atau keluarga kita untuk melestarikan adat budaya. Tadi sudah saya sampaikan, marilah kita junjung tinggi adat budaya bangsa Indonesia ini. Dan untuk masyarakat yang berdomisili di Malang Raya, kita jadikan dengan jargon kita, yaitu Malang Makmur. Dengan berbudaya menjadikan kabupaten atau Malang Raya menjadi Malang Makmur. Menurut Mas Edi, minat generasi muda di MC Jawa gimana? Minat generasi muda saat ini sebetulnya juga luar biasa. Dari kalangan TNI saja sudah banyak yang ingin ikut bergabung dengan saya. Bagaimana Pak Edi kalau seandainya saya ikut bergabung di dunia MC? Alhamdulillah kami jembatani untuk nanti bisa bersama-sama. Kita bersama-sama untuk belajar. Karena tidak ada salahnya kalau di masa muda sampai dengan tua menggali ilmu itu kan tidak harus di saat muda saja. Di saat tua pun seperti kita-kita yang sudah umurnya juga sudah hampir memasuki masa pensiun seperti saya, tapi saya tetap belajar di wadah yang sudah ada di Pambimaya. Ya, oke, terima kasih.